Contohnya begini, mohon maaf karena sudah disampaikan tadi sama Pak Yaya, kenapa sih Kabupaten Kuningan kok ngopinya asik gitu kan? Naikin lagi, kenapa sih Kabupaten Kuningan silaturahminya lancar gitu? Kenapa sih Kabupaten Kuningan konsolidasi dengan BBWS-nya berjalan baik gitu kan? Berarti beliau menyatakan bahwa, Kabupaten Cirebon ternyata ngopinya susah gitu, koordinasinya susah, silaturahminya susah, akhirnya bantuan dari BBWS ke Kuningan semua gitu. Iya, dan rajin mereka ini kan itu. soal teman-teman yang ada di sektor perairan, sumber daya air, ini serius untuk menggarap masalah-masalah yang ada di sektor sumber daya air gitu. Kalau koordinasi susah, silaturahmi susah, ngopi susah, itu jangan-jangan masalah aja nggak paham gitu. Kan Sun Tzu bilang, kamu itu nggak akan pernah menang dalam pertempuran apapun kalau baca masalah aja nggak bisa, apalagi ngukur lawan gitu kan. Nggak bisa baca masalah, nggak bisa ngukur lawan, nggak bisa ngukur kekuatan pribadi, ya nggak akan pernah menang perang dimanapun. Tapi kalau bisa baca peta, bisa ngukur kita, kekuatan kita, bisa ngukur lawan, lebih dari 100 pertempuran bisa kita menangkan. Sekarang kan ya kita tadi lelang jabatan bukan hanya sekedar lelang. Ini nih tanggung jawab di sektor sumber daya air. Satu, irigasi harus bisa memastikan produktivitas pertanian berjalan baik. Irigasi harus bisa memastikan alur sungai ini tertata baik supaya tidak menyebabkan banjir. Irigasi sumber daya air harus dikelola dengan baik agar produktivitas nelayan bisa meningkat. Kalau muara sungainya itu isinya tanah timbul semua, kapal susah manuver, mereka melautnya susah, kapal-kapal besar nggak bisa masuk. Ini tugasnya sumber daya air. Kalau sumber daya airnya ditanya, kadisnya ditanya, itu kewenangannya BBWS, bukan kewenangan kita, terus tidur. Ya masalah nggak selesai. Terus apa amanah yang diberikan oleh negara untuk menyelesaikan masalah Cirebon terhadap Bapak? Bapak kan bertanggung jawab di sektor sumber daya air gitu kan. Otomatis ini harus dituntaskan. Caranya beresin koordinasi. Kalau waduh Pak, untuk koordinasi dan untuk ngopinya nggak ada anggaran, jadi kita belum bisa koordinasi dan komunikasi. Hello, kalau kinerja berbasis anggarannya saklek kayak gitu, ya kita nggak akan pernah bisa cari solusi. Wong nggak semua solusi harus pakai duit. Mikir loh, itu udah jadi solusi. Kalau mikirnya harus ada anggaran, ya kita ini ngeluarin duit buat membiayai birokrasi lebih dari 2 triliun. Lah kalau 2 triliun itu idle dalam artian untuk koordinasi dengan BBWS harus ada anggarannya. Ya 2 triliun itu saya bayar buat apa? Kan butuh leader sebenarnya gitu. Nih gini, seorang leader itu tugasnya selain memotivasi, dia harus mengedukasi gitu. Kita nggak butuh kepala-kepala dinas yang hebat, kompetensinya luar biasa. Yang penting punya komitmen. Ayo kita mau memberesi masalah, mau melelahkan diri mengurai masalah, ini udah lebih dari cukup. Selanjutnya seorang leader harus memberikan edukasi. Bro, ini masalah sumber daya air nih satu nih. Kalau di hulu lebar sungainya 40 meter, di hilir lebar sungainya 40 meter. Kenapa lewat tengah di Kecamatan Gebang lebarnya tinggal 6 meter gitu. Otomatis kalau air melimpah, pasti dia akan bottleneck dan akan jadi banjir di sekitar pemukimannya gitu kan. Otomatis bro, ini coba koordinasi sama BBWS bro, kira-kira gitu, supaya alur sungainya minimal sesuai dengan kebutuhan debit air gitu. Ada pengurukan yang rutin. Kalau kita nggak punya uang ya swadaya, kita beli beko, nanti solarnya patungan gitu kan. Banyak solusi gitu kan. Dan di BBWS juga banyak anggaran kalau kita mau serius ngurusnya. Itu baru satu soal, belum soal yang lain kayak pertanian. Izin Pak Noto, Pak Presiden itu meningkatkan kuota pupuk bersubsidi 100%, 2 kali lipat itu. Kuota pupuk bersubsidi 2 kali lipat. Tapi sampai sekarang bulan November yang turun ke bawah masih seperti yang tahun lalu. Ini problemnya ada di mana? Ketika dilempar Kementerian Pertanian, kepala daerah, PT Pupuk Indonesia dan lain sebagainya saling lempar gitu kan. Karena ada 7 lembaga yang mengatur masalah ini. Ketika tidak ada aturan yang jelas, akhirnya saling lempar. Dan yang paling parah begini,
Itu kuota pupuk bersubsidi itu yang ngatur siapa? SK Bupati. Kuota pupuk bersubsidi itu SK Bupati. Pertanyaannya, itu kenapa sih distributornya harus orang dari Jawa Timur? Kenapa sih distributornya harus orang jauh dari sana, dari Tangerang gitu kan? Udahlah distributornya cari SK Bupati orang Cirebon saja yang benar-benar mau memastikan pupuk bersubsidi ini nggak lari ke Kalimantan untuk kebun-kebun sawit gitu kan? Iya. Ini kan problemnya itu gitu kan. Kita tidak sedang bicara soal masalah, tapi soal bagaimana kita serius dulu gitu loh. Serius ngurusin semua sektor. Minimal masalahnya tahu. Setelah masalahnya tahu, cara menyelesaikan terbaiknya yang paling efektif dan efisien kita tahu, dan kemudian kita edukasi kepada seluruh birokrasi gitu kan. Kita kasih kesempatan lah birokrasi yang ada sekarang ini untuk ayo tingkatkan dulu gitu kapasitas di masing-masing unitnya gitu kan. Kepala dinas harus menjadi wakil pimpinan daerah, harus bisa memotivasi dan mengedukasi bawahannya untuk berakselerasi gitu. Kalau kita nggak bisa memperbesar kapasitas masing-masing sektor, ini berat. Contoh yang lain lagi, Kabupaten Cirebon sehari memproduksi sampah 1.200 ton. Kapasitas angkut cuman 400 ton. Ini kan dari 180 nih dikejar menjadi 400. Solusinya sebenarnya banyak. Tidak hanya soal angkut, tapi soal 3R. Gimana caranya sampah selesai di desa gitu. Udah mulai dipilah-pilah, gimana caranya sampah bisa menambah nilai gitu. Kita daur ulang sehingga bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik gitu kan. Kemudian kayak misalnya gini, kita cuma satu TPA di Palimanan. Ini nggak efisien dengan satu TPA. Kenapa nggak efisien? Satu mobil narik sampah dari Losari PP ini cuma 1 rit. Tapi kalau di timur kita bikin satu TPA, ini satu mobil yang tadinya harus berjalan begitu, ya, 80 km, harus berjalan 80 km, cukup berjalan 20 km bisa 3 rit. Kapasitas angkutnya bisa menaik drastis. Sekarang pertanyaannya gini, kita kan nggak punya kewenangan. Akhirnya oke, kita anggarkan, mohon maaf ini cerita ya, kita anggarkan 20 miliar untuk pembebasan lahan TPA baru. Karena demo dan lain sebagainya nggak dieksekusi 2020. Kita anggarkan lagi 2021, sama 20 miliar nggak tereksekusi lagi. Saya bilang, pemerintah kita anggarkan lagi buat tahun 2022. Wah nggak berani Pak, demonya berat, semuanya demo. Gini, semua yang demo buang ke DPRD. Saya sama Pak Teguh nanti yang layani para pendemo. Saya bilang begitu. Akhirnya dianggarkan 10 miliar. Begitu dianggarkan 10 miliar, demo ke kita semua Pak. 3 bulan kita ngurusin demo. 3 bulan kita ngurusin demo. Akhirnya saya bilang sama para pendemo, saya loh mau bikin TPA di rumah kamu sebenarnya. Cuman karena rumahmu kecil, jadi saya bikin TPA-nya di sana gitu. Yang produksi sampah kan kita semua ya, kita harus bisa pastikan itu selesai. Akhirnya mohon maaf teranggarkan dan demonya selesai. Saya tunggu penloknya, Januari nggak keluar, Februari nggak keluar, sampai Juli nggak keluar. Saya bilang sama teman-teman pemerintah daerah, kalau bulan Agustus penloknya nggak keluar, ya ini panjang urusan. Kita mainkan semua kekuatan. Akhirnya Agustus keluar, tapi kita rugi 1 tahun Pak. Penlok tuh penentuan lokasi. Penentuan lokasi. Ya kan itu terkait dengan tanah siapa yang mau dibeli dan seterusnya kan. Di situ ada sesuatu gitu. Ini kan persoalan. Coba Januari sudah ditetapkan lokasinya, penloknya diputuskan, kita di perubahan bisa menyiapkan anggaran untuk infrastruktur tambahannya sehingga bisa prosesnya dipercepat gitu kan. Ini kan soal goodwill gitu kan. Kalau semuanya soal anak duitnya apa beli, wah ini repot ini kan. Ya kita harus mulai bebenah. Kita harus, kalau produktivitasnya meningkat, pasti rezeki meningkat. Itu udah rumus itu kan. Benar nggak Pak? Seringnya jangka imah ya kan, bukan jangka pendek, jangka panjang. Tapi saya yakin birokrasi Kabupaten Cirebon hari ini punya semangat yang sama. Hanya mereka butuh dijahit, butuh dijahit. Karena mereka juga sekarang sudah capek gitu kan. Kita butuh perubahan gitu kan. Kita semua, seluruh masyarakat saya yakin kita butuh perubahan. Nah yang paling penting hari ini kan begini. Ya
kalau nasib kita nanti di tanggal 27 November digadaikan dengan Rp20.000 dan akhirnya kita dipimpin oleh orang-orang yang punya kepentingan gitu. Saya nggak bilang yang paslon lain punya kepentingan, tapi kita butuh pemimpin yang kira-kira ayo mau sama-sama mengurai masalah-masalah di Kabupaten Cirebon gitu kan. Saya juga tidak bilang bahwa saya lebih baik dari yang lain, tapi yuk kita berjuang bareng-bareng. Pilih masyarakat Kabupaten Cirebon, pilih yang terbaik dan selalu berdoa mudah-mudahan Kabupaten Cirebon diberikan pemimpin terbaik, pemimpin yang bisa menjawab persoalan-persoalan Kabupaten Cirebon dan bisa menyelesaikan masalah-masalah di Kabupaten Cirebon dengan baik. Kira-kira gitu Pak Noto. Oke. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum.